pertama yaitu tahap pengenalan, kemudian kontekstual, aksi, refleksi. Harus sama pelajaran sampai Tapi sampai sekali juga semua. Iya. Tapi tetap saya menyesuaikan dengan orang pun. Tetap sama. baru apa lagi? Boy. Kasih ini. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mengajak dulu kalian adik-adik. Siapa yang tidak hadir di dalam pembelajaran ini? Bapak. Satu orang? Ya. Oke, cuma satu orang ya. Selanjutnya kita akan pimpin doa dan insya Allah doa akan dimakbulkan oleh Allah. Yang sakit bisa disembuhkan dari sakitnya. Silakan siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi tadi, siapa yang hadir? Tidak hadir? Yang tidak hadir, Bapak. Alasan? Sakit ya? Ya. Oke. Saya tanya kembali, apakah adik-adik siap untuk pelajaran ini? Siap. Saya tekankan siapa yang tadi yang kurang sehat tadi yang tidak hadir? Bapak. Oh, yang tidak hadir ya? Ya. Insya Allah ada yang pembelajaran kali ini adik-adik bisa menjadi pengusaha sayuran yang sukses. Amin. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang P5. Siapa yang tahu tentang pengertian P5? Oke, silakan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. tapi kali ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya yakni pemanfaatan sampah plastik sebagai media tanam, daya sayuran hidroponik dalam kurung atau yang kita tanam itu adalah sayuran pakcoy. Dan untuk proyek itu budaya tanaman kita menggunakan tanaman hidroponik dengan memanfaatkan sampah botol plastik. Jadi kita menanam sayuran di botol plastik. Dan itu akan digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun tujuannya itu agar siswa bisa bersikap mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, adik sekalian, apa adik-adik sudah pernah melihat orang yang menanam dalam bentuk hidroponik, teknik hidroponik? Pernah ya? Belum? Belum. Nah, sekarang akan kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya, kalau kita bisa melakukan itu, bagaimana kira-kira tanggapan adik-adik? Kalau kita bisa melakukan penanaman secara hidroponik, tanggapan adik-adik bagaimana? Bagus pasti ya? Ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan tanah, sabut kelapa, karena ini insya Allah botol bekas atau box makanan plastik. Ada yang box? Ya, ada biasa kan di botol plastik itu atau box plastik itu biasa cuma habis makan ininya dibuang kan, plastiknya dibuang. Nah, ini kita akan gunakan menjadi media tanaman hidroponik. Bibit tanaman sayuran yang akan ditanam dan skop kecil. Kalau kita di Gorontalo itu pakai ya skop kecil.
Dan tujuan pembelajaran kali ini yakni siswa mendapatkan pengalaman nyata tentang penanaman hidroponik. Kemudian dengan oleh aktivitas proyek dapat tumbuh sikap peduli terhadap kelestarian alam. Kemudian sikap cinta lingkungan akan terbangun dalam sisi kehidupan adik-adik, dan siswa menerapkan hadis Nabi yang bertema yang berbunyi kebersihan sebagian dari iman. At-tahar bil iman. At-tahar satu bil iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu langkah-langkah yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita masuk, sebelum kita lanjutkan kita masuk pada tahap pengenalan dulu. Selanjutnya kita masuk pada tahap pengenalan, seperti apakah hidroponik, bagaimana pengertiannya. Nah, hidro asal kata dari, kalau kita artikan hidro adalah air. Kemudian kalau ponik atau ponos berarti sehingga kalau kita artikan secara menyeluruh, hidroponik berarti bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Apakah tanam hidroponik punya keunggulan? Salah satunya keunggulan hidroponik adalah Tidak memerlukan lahan luas. ya, dia Hemat air dibandingkan dengan metode konvensional. ya. Dia berikut. Hasil panen cenderung lebih cepat. Oke. Satu-satu dulu, siapa yang berikut? Yang keempat. Cepat dong. Tanaman lebih bersih karena tidak bersentuhan dengan tanah. Yang berikut, ini yang terakhir yakni Ramah lingkungan. ya. Kemudian jenis-jenis sistem hidroponik. Ini sistemnya. Ada yang menggunakan. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan adik Erika. Yang pertama ada sistem wick atau sumbu. Kemudian yang kedua, Yang kedua sistem nutrin film Petzinger atau NPT. Yang ketiga sistem deep flow seismically atau DFT, dan yang terakhir sistem EBB and flow. kalau sistem padi itu menggunakan sistem hidroponik apa? Padi. Ini ada di sini. Padi menggunakan sistem itu ya, media tanah secara berkala dan dikeringkan dengan sistem pompa. Itu kalau padi. Nah, yang kita gunakan sekarang itu gunakan air, baik yang menggunakan sistem deep flow teknik, akan tanaman ditanam dalam air bersih yang mengalir ataupun tergenang. Itu yang akan kita gunakan sekarang. Ini media tanaman. Siapa yang bisa menyebutkan media tanam pengganti selain tanah? Lanjut. Alkohol, fotopet, hidroton, pasir silika. Oke, itu ya. Nah, ini dari tahap-tahap. Tahap-tahapnya itu persiapan alat, penyampaian bibit, tanaman sistem hidroponik, perawatan, dan terakhir pemanenan. Nah, inilah untuk pengenalan hidroponik. Ini dia hidroponik. Ya. Nah, karena adik sudah mengenal bagaimana hidroponik itu, maka kita akhir dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang bisa pimpin doa? Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang saya mau cek dulu siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, karena sudah berdoa tadi, maka siapa yang tidak hadir di hari ini yang pertama berdoa? Abi. Oke, berdoa ya. Ya. Dan kita doakan insya Allah bisa sembuh dari sakitnya. Amin. Selanjutnya, kali ini kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi bagaimana hidroponik itu, dan kita langsung mengecek tempat di mana kita akan menanam hidroponik. Bisa ya? Bisa. Kita kaji dulu tentang hidroponik ini. Kemarin pada pertemuan pertama kita telah mempelajari bagaimana itu hidroponik, apa pengertian dari hidroponik. Nah sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat skema atau bagaimana hidroponik itu. Kita lihat yang ini tata cara dalam hidroponik dengan menggunakan botol. Jelas tempatnya kan? Ini tanaman dengan menggunakan botol. Dan yang satu ada yang menggunakan ini yang menggunakan botol. Kalau yang menggunakan paralon itu pipa ya. Ya. Ini yang menggunakan paralon. Yang menggunakan paralon. Ada yang menggunakan ini, kalau di sini ini kotak, ini model lain. Ini paralon, ini yang menggunakan media lain. Ini di ruangan boleh. Penutup botol aqua dipotong dua. Habis itu dikasih sambung dengan penutupnya ke bawah. Ditaruh tanah, kasih bocor kecil, kemudian ditaruh ini, taruh. Dari beberapa hidroponik yang saya tampilkan, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Yang menggunakan botol ya. Berarti yang menggunakan botol yang ini. Ini mudah didapat ya. Baru bisa saja kita ini di tanpa sempat. Nah, adik-adik coba sekarang setelah adik-adik melihat beberapa jenis tanaman atau teknik-teknik hidroponik, dan ini yang akan kita tanam, yakni sayuran pakcoy. Oke, kita masuk observasi lapangan atau halaman sekolah yang akan kita gunakan menanam sayuran pakcoy dengan model hidroponik. Ayo adik-adik. Kalau di samping
sini ya. Iya. Pasti di sini ya. Karena di sini juga ada taman kan. Iya. Berarti adik-adik sedia, kalau yang seperti ini modelnya, berarti adik-adik insya Allah sedia botol aqua dengan kater, baru tanah, media tanah ini yang bisa mencari. Di ini ada di lapangan terbuka, baru cari tanah. Bawa di rumah Pak Guru. Ini bawa dari Hah? rumah. Pada rumah tanah, Iya. banyak kan dari rumah tanah ini bu. Astagfirullah, rekam itu tanah. Hah? Baru bawa dengan apa? Dengan plastik. Iya. Pas. Nanti selalu Biar bawa. cuma, Tas yang merah. biar cuma satu-satu ini, satu-satu botol Satu aqua. tas itu sini. Hah? Tidak Satu mau tas tahu. baju media main. Ikan banyak apa? Hah? Oke. Jangan banyak-banyak sekali Allah. Kadangnya. Saya akan saja dapat bibit. Dari sini saya mau beli bibit. Ya. Cair. Ya. Boleh ya? Boleh. Pasti di sini ya. Ya. Oke, sudah. Setelah kita observasi, kita akan menuju ke kelas untuk persiapan aksi. Boleh ya? Boleh. Oke, silakan. Mari adik-adik ke kelas. Mari. Di tempat duduknya masing-masing ya. Oke. Jadi setelah kita melakukan observasi di luar, di mana tempat kita akan menanamkan sayuran model hidroponik, maka untuk yang pertemuan berikut kita langsung aksi. Karena mengingat waktu, maka pelajaran kali ini, pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang bisa baca doa? Yang lain dulu, jangan jadi kapur dulu. Oke, silakan. Teman-teman sudah siap? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Doa dimulai. Karena sudah beristirahat, jadi silakan istirahat. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kemarin kita sudah masuk pada tahap ketiga. Tapi sebelum itu saya cek dulu keadaan adik-adik karena untuk mengecek kesiapan belajar adik-adik. Dari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua ya? Hadir semua ya? Oke. Ini untuk kali ini kita hadir semua. Alhamdulillah setelah kita doakan kemarin-kemarin yang sakit sudah jadi sehat. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dan yang berbikin doa, silakan siapa yang bersedia. Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Muhammadin Nabiya
konseptual yang mana kita sudah membahas tentang penanaman budaya hidroponik secara detail dari menggali informasi di tahap kedua ya, kemudian melakukan observasi, dan kita sudah melakukan di tahap pertama tentang mengenal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada tahap ketiga, yakni tahap aksi, di mana kita akan melakukan kegiatan memilih bibit, kemudian observasi, kemudian akan memantau serta memanen sayuran. Ini kita akan lakukan di kegiatan aksi. Nah, untuk bibit ini kita akan pilih. Ini sebenarnya kalau sudah seperti ini sudah bibit unggul ya. Ini sudah bibit unggul, tapi tetap kita akan pilih bibit yang akan kita gunakan dalam menanam secara hidroponik. Jelas saja ya? Ya. Untuk kegiatan tersebut kita akan langsung ke lapangan untuk melakukan persemaian bibit dan pemilihan bibit. Oke adik-adik, mari kita menuju ke lokasi penanaman hidroponik dan menyediakan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Oke, mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kan sudah ada botol kan? Jadi botol itu dibagi dua. Misalnya yang ini kan dipotong, jangan kasih keluar DP itu DP penutup. Potong, baru penutupnya di lubang. Baru kasih tabale. Mengerti koi, dipotong setengah di situ. Baru kasih tabale, di atas taruh tanah, di bawah taruh air. Itu yang hidroponik sebenarnya. Mengerti koi? Dipotong, kasih tabale, ini yang taruh tanah. Jelas kan? Jelas. Mari kita kerjakan. Bertiga kelompok kan ini apa Pak? Satu di sini. Ada suntik satu? Ada. Karena ini ada masing-masing sudah ada wadah untuk penanaman, maka saya kasih setiap kelompok 5-5. Mana diwakilkan oleh kelompok 1 ini 5 biji. Ini silakan kelompok yang mana? 5 kol ya, boleh oleh. Tapi jangan sampai full. Waktu ruku itu. Boleh lagi. Boleh lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh di situ. Iya. Selesai kalau ya. Kelompok mana kelompok 3? Kelompok yang berikut. Siapa yang sini. Oke. Iya.
Taruh di situ. Masukin dia. Berikut kelompok. Oke, silakan. Duduk. Nah, silakan letakkan di sini. Adik-adik sekalian, tadi adik-adik sudah menanam pakcoy secara hidroponik dan hasilnya adik-adik sudah lihat. Insya Allah kita akan lihat perkembangannya. Setelah itu kita hari Senin akan mengadakan tindakan refleksi ya, persemaian dan refleksi. Jelas adik-adik? Jelas. Ya, setelah itu kita akan panen hasilnya. Dan setelah kita lihat nantinya kita refleksi dan kita akan tindak lanjut untuk kegiatan yang berikutnya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan tutup di lapangan saja. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan yang keempat, yakni hasil dan setelah itu refleksi dan tindakan selanjutnya. Oke, jelas adik-adik ya? Jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang P5, kita dari pengenalan yang tahap 1, yang tahap 2, tahap 3, tahap 4 menanamkan. Nah, sekarang kita sudah akan hasil. Setelah ini kita akan lihat hasilnya. Oke adik-adik. Sekarang adik-adik untuk hasilnya kita bagi 4. Oke, jelas? Jelas. Ini pakai yang sudah jadi. Seperti ini modelnya. Sayur pakcoy. Bahkan bisa dijual di pasaran. Supaya adik bisa cari uang. Oke, sudah jelas adik-adik? Jelas. Oke, sekarang kita akan menuju ke tahap 5, yakni refleksi dan tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang minggu kemarin adik-adik sudah pada tahap panen, yang mana adik sudah tahu bagaimana model sayur pakcoy itu setelah dipanen. Nah, sekarang kita masuk pada tahap refleksi. Jadi masing-masing adik-adik mengungkapkan bagaimana perasaannya setelah melakukan ada 4 tahap aksi dari P5, dari pengenalan sampai dengan tahap yang 4, yakni aksi. Ini adalah refleksinya. Silakan diisi dulu. Diisi. Diisi dulu per kelompok.
Sikap cinta tanah air, beriman dan bertakwa, refleksi. Tuangkan perasaan dari dalam bentuk emotikon. Ini cukup hanya ini saja kalimat motivasi yang di bawah sekali, karena ini cuma dalam bentuk emotikon. Boleh juga emotikon yang penting dipresentasikan. Kayak misalnya emotikon senang, emotikon apa, itu dipresentasikan. Atau paling bagus, refleksi itu kalimat motivasi terkait hal-hal yang telah kamu pelajari sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Motivasi. Kamu adik-adik tadi macam dari pengenalan sampai dengan yang terakhir kan aksi. Nah, setelah adik-adik melakukan dari 4 tahap itu, apa yang adik-adik berikan kata motivasi, apa yang adik-adik berikan nanti? Kata motivasi apa? Semua ngerti kan? Ya. Oke, coba silakan kata motivasi. Singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan. Motivasi yang pertama itu yang hari pertama orang mendapatkan sesuatu yang kita amati saat Pak Guru menjelaskan. Kita bisa membuat dan mencerna semua yang kita bisa membuat. Ente melihat ini. Menjelaskan kita bisa Mana apa? membuat Bukan memahami isi dalam hidroponik. Menggunakan sampah plastik dengan benar, contohnya menanam sayur pakcoy di botol plastik dengan menggunakan metode hidroponik. Gunakanlah sampah plastik, botol plastik sampah plastik saja, sampah plastik sebagai plastik sebagai pemiring. sebagai apa? sampah, sebagai sampah daur ulang, sampah daur ulang, Sebagai sampah daur ulang. Alhamdulillah atas segala ilmu yang telah Allah berikan. Saya bersyukur mempelajari hal-hal baru dan menggali ilmu. Ini bisa menggali ilmu. Iya. Menggali ilmu. Syukur mempelajari hal-hal baru dan menggali ilmu Lebih dalam lagi. lebih dalam. Dah? Adik-adik sudah refleksi? Sudah. Semua sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? 4? Sudah. Oke. Untuk berikut, siapa yang bisa membacakan hasil refleksinya? Dari kelompok mana dulu yang bersedia? Ayo. Oke, silakan kelompok 1. Cepat. Kelompok 1. Mau berduduk? Ulang itu. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil refleksi kami. Alhamdulillah atas segala ilmu yang telah Allah berikan, kami bersyukur.
bersyukur, mempelajari hal-hal baru, menggali ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Semoga ilmu kami peroleh dapat bermanfaat. Oke. Sekian, terima kasih. Tangan dulu. Kelompok. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya berikan saya untuk membacakan refleksi kelompok 2, yaitu nikmat Allah yang tak terhingga, kegelapan menjaga kesehatan tubuh, bersyukur setiap hal yang telah diberikan, menjaga kelestarian lingkungan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan refleksi kelompok kami. Menggunakan sampah plastik dengan benar, contohnya menanam sayur pakai di botol plastik dengan menggunakan metode hidroponik. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ulang. Foto lain, foto. Oke. Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan refleksi dari kelompok 4. Gunakanlah sampah plastik sebagai sampah daur ulang yang baik dan bisa digunakan suatu saat nanti. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah refleksi yang dibacakan oleh kelompok 1, 2, dan 3 yang saya bisa simpulkan, yang mana kita gunakanlah sampah plastik untuk mengurangi sampah. Kemudian yang berikut, hargailah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan menjaga kenikmatan maka kita juga akan menjaga lingkungan. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.